Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Androki dengan NIM 2216040071. Prodi Akuntansi Syariah B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MAG, dengan pembelajaran pengantar studi pemikiran Islam. Baiklah, langsung saja kita kepada materi. Ciri-ciri pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman secara tekstual. 1. Teks Al-Quran sebagai sumber utama. Pemahaman tekstual Islam berfokus pada penafsiran dan pengamalan langsung dari teks Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam. Kedua, tafsir Al-Quran mengacu pada karya-karya tafsir yang membantu memahami makna teks Al-Quran dengan menganalisis konteks historis, budaya, dan linguistiknya. 3. Hadis sebagai sumber pelengkap. Hadis atau percakapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW juga digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap ajaran agama. Yang keempat, mengikuti prinsip-prinsip hukum syariah. Pemahaman tekstual mengacu pada hukum-hukum syariah yang dijelaskan dalam teks Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pemahaman secara kontekstual. 1. Memahami konteks sejarah. Pemahaman kontekstual mencoba memahami ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial di mana Al-Quran dan hadis diungkapkan. 2. Berlaku relevansi. Pemahaman kontekstual juga melibatkan penerapan ajaran Islam dalam konteks zaman sekarang. Hal ini memungkinkan untuk memahami dan mengadaptasi ajaran Islam dengan cara yang relevan dan bermanfaat dalam kehidupan kontemporer. 3. Menggunakan ijtihad. Pemahaman kontekstual mendorong penggunaan ijtihad, yaitu penalaran yang dilakukan oleh ulama untuk mengeluarkan fatwa atau penilaian hukum dalam situasi dan konteks yang baru. 4. Menghargai keragaman pemahaman. Pemahaman kontekstual mengakui adanya variasi dalam pemahaman agama dan menghargai beragam pendapat dan pandangan yang mungkin muncul dalam masyarakat Muslim. Materi selanjutnya, contoh pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Yang pertama, secara tekstual. 1. Menerapkan hukum syariah secara harfiah. Seorang individu yang memahami Islam secara tekstual akan mengikuti hukum-hukum syariah yang tercantum secara eksklusif dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, ia akan menjalankan ibadah 5 waktu, berpuasa selama bulan Ramadan, dan membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam teks-teks tersebut. 2. Mengacu pada tafsir Al-Quran dan Al-Quran klasik. Seorang yang memahami Islam secara tekstual akan menggunakan tafsir klasik untuk memahami dan mengartikan Al-Quran. 2. Selanjutnya, secara kontekstual. Pertama, menerapkan prinsip-prinsip universal dalam Islam. Seseorang akan memahami bahwa ajaran agama ini bersifat universal dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, zaman, dan tempat. Kedua, menafsirkan ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks historis. Pemahaman kontekstual memungkinkan seseorang untuk memahami ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks historis saat ayat tersebut diungkapkan. Materi selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Secara
kelebihan tekstual. Pertama, kekuatan pada otoritas teks. Pendekatan tekstual memberikan kekuatan pada otoritas teks Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama dalam Islam. 2. Penghormatan terhadap tradisi. Pemahaman teks menghargai tradisi dan tafsir klasik yang telah ada secara berabad-abad. Kekurangan pemahaman secara tekstual. 1. Tidak mempertimbangkan perubahan zaman. Pemahaman ini mungkin kurang responsif terhadap perubahan sosial, budaya, dan konteks zaman. 2. Kemungkinan mengabaikan aspek otoritas. Berfokus pada konteks interpretasi individu dapat mengabaikan otoritas teks Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kelebihan kontekstual. 1. Pengertian yang komprehensif. Pendekatan kontekstual mempertimbangkan faktor-faktor seperti situasi historis, budaya, sosial, dan lingkungan saat menafsirkan ajaran-ajaran agama. 2. Fleksibilitas. Pemahaman kontekstual memungkinkan penyesuaian dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kekurangan kontekstual. 1. Subjektivitas. Pemahaman kontekstual dapat membuka ruang bagi penelitian yang berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang individu atau kelompok tertentu. 2. Kekurangan keterkaitan pada sumber-sumber tradisional. Dalam pemahaman ini, ada kemungkinan kurangnya ketertarikan pada sumber-sumber tradisional, seperti tafsir klasik atau hadis yang dianggap penting dalam pemahaman Islam yang lebih ortodoks. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.